Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, ya teman-teman, yaitu usaha penggandaan dokumen. Bahasa ngetrennya, tetapi kalau bahasa tempat saya dipanggil toko saya ini toko fotokopi. Di toko saya ini saya menerima beberapa macam jasa, ya teman-teman, mulai dari penjilitan, pemperinan, warna hitam putih, laminating, pencetakan foto, dan tidak lupa pula yaitu memfotokopi. Karena namanya toko fotokopi, tentu kita harus punya mesin fotokopi. Mesin fotokopi besar atau mesin fotokopi kecil, terserah. Yang penting kita bisa memfotokopi dan melayani pelanggan kita yang ingin memfotokopi. Selanjutnya, saya juga ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber saya, yaitu channel YouTube Fotokopi, yang sudah mensubscribe channel saya, yang sudah, mengkomen di bawah atau memberikan saran kepada saya untuk kemajuan usaha saya, atau yang sudah, berdiskusi di kolom komentar di video di channel YouTube saya, dan serta yang sudah membagikan video saya di media sosial teman-teman semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena tanpa bantuan dari teman-teman semuanya, channel saya tidak ada apa-apanya, teman-teman. Karena saya ucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya doakan semoga teman-teman subscriber saya dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dilancarkan urusan dan usahanya, serta dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, saya tidak lupa pula ucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan setia saya, yaitu Toko Razik Fotokopi. Karena tanpa ada pelanggan-pelanggan semuanya, toko saya tidak ada apa-apanya, ya teman-teman. Seandainya toko saya ini isinya banyak, alatannya lengkap, apa yang disuruh pelanggan, semua jasa bisa saya cover, saya lakukan, tetapi saya tidak punya pelanggan. Tetapi, tidak ada pelanggan datang ke tempat saya, itu sama saja toko saya tidak ada gunanya, teman-teman. Lebih baik toko kita kecil-kecilan saja, mesinnya cukup saja untuk, melayani pelanggan, alat-alat ATK-nya walaupun sedikit cukup, apa yang ditanyakan pelanggan sudah ada, itu sudah sangat cukup, ya teman-teman. Yang paling penting kita mempunyai pelanggan. Setiap hari pelanggan datang, baik itu pelanggan baru atau pelanggan tetap. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan saya, baik itu pelanggan baru atau pelanggan tetap. Karena tanpa bantuan daripada pelanggan-pelanggan semuanya, toko saya tidak akan berjalan sampai seperti sekarang ini, ya teman-teman. Hampir kurang lebih 5 tahun, masuk 6 tahun kalau tidak salah, ya teman-teman. Kurang lebih ya teman-teman, toko saya masih berkembang, masih bisa beraktivitas, masih bisa melayani pelanggan-pelanggan semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semuanya disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, serta dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya hanya, memberikan tip ya teman-teman, dalam kita membuka usaha. Tip ini yaitu berkenaan dengan mesin yang akan kita beli di dalam kita buka usaha. Tip ini bukan dikhususkan saja untuk usaha seperti saya, tetapi bisa digunakan untuk usaha-usaha yang lain, ya teman-teman. Ada 3 tip yang saya gunakan kalau saya ingin membeli peralatan untuk usaha saya. Yang pertama di sini tentu yang saya jadi tipnya yaitu atau jadi, eee, saran untuk saya membeli peralatan tersebut, yang pertama yaitu harga. Harga yang menurut saya sesuai dengan kantong kita, teman-teman. Kalau kita membeli peralatan tersebut, belilah peralatan yang sesuai dengan, kantong kita. Jangan kita, membeli di luar daripada kantong kita. Seandainya mungkin kita membutuhkan alat mesin fotokopi, tetapi kantong kita hanya bisa mempunyai, alat yang mesin fotokopi mini.
Kita paksakan membeli mesin fotokopi yang besar dengan cara apalah atau berutang atau lain sebagainya, menurut saya itu juga tidak bagus ya teman-teman. Kita sesuaikan saja dengan kondisi kantong kita. Nanti dengan berjalannya waktu, kalau kita punya modal lagi, kita belikan lagi yang lebih bagus lagi atau lebih besar lagi teman-teman. Paling tidak untuk sekarang kita bisa melayani pelanggan kita, pelanggan kita tidak mengeluh, dengan hasil yang kita berikan tersebut. Itu yang pertama teman-teman, syaratnya dalam kita membeli peralatan. Yang kedua yaitu mesin tidak rewel. Tentu dalam kita membuka usaha, kita kepengen apa alat yang kita punya tersebut tidak rewel, teman-teman. Kalau kita alatnya sering rewel, bagaimana kita akan mendapat untung? Sedangkan kita hanya disibukkan untuk memperbaiki peralatan-peralatan kita. Kita mungkin hari ini dapat untung 100 atau untung 200 atau 300 atau 500 atau 1 juta, berjalan dengan 2 hari, 3 hari, sampai sebulan mungkin, anggaplah untung sehari 100, sebulan baru 3 juta, 2 bulan baru 6 juta. Itu kotor ya teman-teman, 6 juta. Bulan yang ketiga mesin kita rusak. Kita bawa ke tempat servis, habisnya mungkin anggaplah, eee 3 jutaan mungkin habis. Jadi kita tadi sebulan dapatnya 3 juta, 2 bulan 6 juta, habis servis 3 juta. Jadi sisa 3 juta. Sisa 3 juta belum dipotong lagi modal kita. Jadi kita akan pusing teman-teman. Jadi kita pilihlah mesin yang tidak rewel. Menurut saya walaupun, mereknya menurut saya tidak terkenal, tetapi mesinnya tidak rewel. Seperti teman-teman bisa dilihat di toko saya, di video-video yang lain, itu mesinnya bervariasi teman-teman. Mulai dari Broder ada, Usera ada, Canon ada, Epson ada. Jadi saya tidak maaf ya teman-teman, ada pelanggan tadi, jadi saya stop dulu videonya bentar. Seperti teman-teman lihat di toko saya itu mesinnya bervariasi ya teman-teman. Ada mulai dari pertama sekali saya beli mesin yaitu mesin Broder, sudah itu Usera, Broder, pertama Broder, beli yang kedua Broder lagi satu tipe, yang ketiga Canon, yang keempat Usera. Itu mesin fotokopinya teman-teman, mereknya berbeda-beda. Jadi di sini menurut saya pribadi ini teman-teman ya, mesin tersebut kita tidak, fokus dengan merek menurut saya. Apapun mesinnya, yang penting mesin tersebut tidak rewel, teman-teman. Kalau mesinnya rewel, itu buat kita susah nantinya, teman-teman, ya. Jadi kita, gunakan saja mesin yang menurut menurut kita mesin itu bagus. Jangan kita misal bertanya, mungkin teman-teman bertanya di saya, "Mesin apa Bang yang bagus? Mesin apa Bos yang bagus? Mesin apa Om yang bagus?" Susah saya menyampaikannya karena mesin tersebut sesuai dengan, tangan kita masing-masing. Saya lihat ada Broder, saya ini 2 punya Broder teman-teman. Alhamdulillah Broder ini tidak ada kendala sampai sekarang saya pakai. Ada juga yang beli, di dekat tempat saya Broder juga, baru berapa setahun sudah rusak teman-teman, sudah error-error. Jadi kita tidak bisa, eee mendengar dari apa-apa yang disampaikan oleh yang lain, menurut saya kita sesuai saja dengan hati nurani kita, mungkin ini bagus, kita lihat referensi-referensi, kita lihat cocok, sudah dengan niat yang baik, kita beli yang merek tersebut. Makanya di toko saya mereknya campur-campur teman-teman. Apa salahnya saya beli, satu merek atau lain sebagainya, tetapi ini tidak campur-campur. Untuk print saya menggunakan Epson teman-teman. Jadi hampir 4 merek, 3 merek berbeda untuk mesin fotokopi, satu merek untuk printer, yaitu merek Epson, teman-teman. Jadi itulah, untuk mesin tadi, usahakan mesinnya yang tidak rewel ya, teman-teman. Dan yang terakhir, yaitu yang patut harus kita menjadi pilihan juga, yaitu tidak susah mengoperasikannya, teman-teman. Kenapa? Di dalam kita melayani pelanggan, pelanggan tentu kepengen cepat apa yang dia kirimkan jasa kepada kita cepat selesai dan hasilnya bagus. Jadi
Kita pilihlah mesin yang tidak susah kita mengoperasikannya. Kalau kita mengoperasikannya susah, nanti kita akan sibuk men-setting-setting teman-teman. Sedangkan pelanggan banyak dan pelanggan tersebut tumpuk seperti saya tidak mempunyai karyawan, kalau seandainya pelanggannya lagi banyak, nanti pelanggan tersebut akan kurang senang dengan layanan kita tadi, teman-teman. Jadi kita pilihlah mesin yang tidak yang mengoperasikannya tidak susah ya, teman-teman. Jadi itulah teman-teman 3 tip yang harus, kita lakukan. Kalau untuk pribadi saya, yang saya lakukan, selama membeli mesin atau selama membeli peralatan yang saya pergunakan untuk usaha saya. Yang pertama harga, yang kedua, tidak rewel. Yang ketiga, mudah dioperasikan. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini. Semoga tip atau trik ini bisa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka usaha. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Karena saya tahu ya teman-teman, kesalahan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Semoga berkah.